Selamat pagi, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali diberikan anugerah oleh Tuhan untuk bersama-sama beribadah kepadanya. Mari kita akan menyiapkan hati kita, kita akan masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, dan yang memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, serta penghibur kita Allah Roh Kudus, memimpin ibadah kita dari awal sampai selesai. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, harapan kita sebagai orang-orang percaya adalah ada di dalam Tuhan kita. Karena kekuatan kita adalah dari Tuhan. Kita akan bisa menjadi kuat dan teguh apabila kita bersama dengan Tuhan. Tuhan, jadikanlah aku bejanamu untuk kemuliaan namamu. Bejanamu, kita akan naikkan pujian ini untuk bersama-sama menyiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu.
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberikan kami kekuatan dan anugerah Tuhan untuk bersama kembali menikmati ibadah, menikmati pujian, menikmati firman Tuhan. Untuk itu ya Bapa, layakkanlah kami, sucikanlah hati kami, supaya ketika kami memuji Tuhan, kami bisa memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Berkati ibadah kami, berkati firman Tuhan, dan kami semua peroleh sukacita yang dari Tuhan. Ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan dalam pimpinan dan pertolongan yang dari Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, semua kita pasti merasakan bahwa Tuhan kita itu baik. Ketika saat ini kita bisa beribadah kepadanya, semuanya karena Tuhan kita sangat baik. Tuhan kita teramat baik. Kita naikkan pujian ini. Teramat baik. Dia Allah yang sungguh teramat baik. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin kalau kita bertanya kepada beberapa saudara kita, saat manakah yang terindah bagi mereka? Mungkin kita akan mendapatkan jawaban yang beragam. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, saat yang terindah bagi kita adalah ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus sebagai kekasih jiwa kita. Itulah hari yang terindah bagi kita. Kita naikkan pujian ini.
Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan berkat firman Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian yang merupakan doa kita kepada Tuhan, agar Tuhan mengubah hati kita seperti hati Tuhan, agar kita bisa menjadi berkat untuk kemuliaan namanya. Kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan mengubah hati kita menjadi seperti Tuhan, menjadi seperti-Mu. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku, dan
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar kita pada pagi hari ini? Doa kami, harapan kami, kita semua keluarga yang ada di rumah, kita tetap merasakan pemeliharaan Tuhan, merasakan pimpinan Tuhan, sehingga hati kita tetap mengalami sukacita dan damai sejahtera. Senang sekali Bapak Ibu Saudara-saudara kalau hari ini saya bisa kembali menyapa Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah lewat firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema mengalah untuk menang. Mengalah untuk menang. Nah, untuk mendasari firman Tuhan ini mari kita membuka Alkitab kita membaca Alkitab kita dari kitab Bilangan pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkannya lah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Haserot dan berkemah di padang gurun Paran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita dan diberkatilah setiap kita yang membaca, yang merenungkan, yang menyimpan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya sering mendengar keluhan dari beberapa orang ketika mereka sedang menghadapi orang-orang yang sulit. Di mana orang-orang ini inginnya menang sendiri. Orang-orang ini sulit diatur. Orang-orang ini sulit untuk mengakui kesalahan. Sulit untuk meminta maaf. Sulit berkata berterima kasih. Orang yang sok berkuasa. Orang yang suka memutarbalikkan fakta.
Nah tentu ketika menghadapi orang seperti ini, hati ini merasa begitu geram. Hati ini merasa marah. Hati ini merasa kesal. Dan ingin sekali menuntut balas atas perilaku yang tidak menyenangkan dari orang-orang yang sulit ini. Nah saudaraku ini kasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, tidakkah kita menghadapi hal yang seperti ini? Justru seringkali kita mendengar ada orang Kristen yang memilih tidak beribadah di gereja disebabkan karena mereka menghadapi orang-orang yang sulit. Nah melalui firman Tuhan pada hari ini, saudaraku, kesempatan yang baik bagi kita untuk belajar bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang mampu mengendalikan diri, yang mampu mengendalikan emosi kita dalam menghadapi orang-orang yang sulit. Seperti firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 20 ayat 3 dikatakan di sana, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Jadi terhormat buat mereka yang menjauhi perbantahan. Sebaliknya, setiap orang bodoh ketika membiarkan amarahnya meledak. Nah saudaraku, saya percaya bahwa untuk menyelesaikan persoalan, menyelesaikan konflik itu membutuhkan ketenangan, membutuhkan kesabaran. Yaitu orang yang mampu mengendalikan diri, mengelola emosi, mengendalikan emosi dengan baik. Seperti ucapan yang familiar sekali di telinga kita. Dikatakan bahwa lebih baik mengalah untuk mendapatkan kemenangan. Nah mengalah di sini bukan sekedar menarik diri, saudara. Menarik diri dari masalah bukan sekedar itu. Mengalah bukan berarti kita menghindar dari persoalan, bukan. Tapi mengalah itu adalah artinya bagaimana kita mampu mengendalikan diri dengan baik. Nah lalu bagaimana saudara kini kasih Tuhan kita bisa mengendalikan diri dengan baik? Mari kita belajar seperti Musa yang dicatat dalam kitab Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai 16 ini. Musa pernah mengalami sebuah proses yang membuat dia harus belajar bagaimana mengendalikan diri dengan baik. Suku kalau kita perhatikan bersama-sama dari ayat yang sudah kita baca tadi. Ada hal-hal yang perlu kita lakukan agar kita bisa mengendalikan diri dengan baik. Yang pertama, saudaraku, orang itu harus belajar tenang. Harus belajar tenang. Tenang untuk apa? Tenang dengan rendah hati. Tenang untuk apa? Tenang dengan mengendalikan diri dengan baik. Saudaraku, dalam Bilangan pasal 12 ayat 1 kita melihat bahwa dijelaskan di sana Miriam dan Harun mengata-ngatai Musa. Berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Saudaraku perhatikan Miriam dan Harun mengata-ngatai Musa. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan bahwa Miriam dan Harun mencela Musa. Saudaraku apa arti mencela? Mencela itu artinya menghina. Mencela itu artinya mengkritik. Mencela itu artinya mengecam. Serta menganggap sesuatu itu beraib dan bernoda. Nah saudaraku, tentunya tidak mudah ketika seseorang menerima kritikan. Tentu tidak mudah ketika seseorang menerima kecaman, menerima hinaan, menerima celaan. Saudaraku, pada umumnya pertengkaran dan perselisihan itu terjadi atau muncul karena apa? Karena masing-masing pihak merasa dicela dan merasa direndahkan. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menarik sekali kalau kita perhatikan ayat ini. Musa ketika dia mengalami hinaan, Musa ketika dia mengalami celaan, mengalami kritikan, dalam ayat
3 disebutkan bahwa adapun Musa ialah seorang yang lemah lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Saudaraku perhatikan kata sangat lemah lembut. Ya, sangat lembut hatinya. Dalam terjemahan lain disebutkan orang yang sangat rendah hati. Nah, orang yang rendah hati adalah orang yang mampu menguasai diri. Orang yang rendah hati adalah orang yang mampu mengelola dirinya sendiri. Mengendalikan diri dan akhirnya dia mampu bisa menjadi orang yang tenang. Nah, Musa memiliki cara yang baik untuk menghadapi konflik seperti ini. Sepertinya Musa telah terlatih ketika dia harus menghadapi celaan dari bangsa Israel. Celaan, hinaan dari bangsa Israel. Dia terlatih. Dan ketika giliran tiba saatnya, orang yang mencela itu adalah saudaranya sendiri, yaitu Miriam dan Harun. Bukan orang lain, saudaraku. Kakaknya sendiri yang mencela dia. Musa belajar menguasai diri. Dengan apa? Dengan bersikap tenang. Tidak gerusa-gerusu, saudaraku. Bersikap tenang. Menerima semua itu dengan belajar rendah hati. Saudaraku, melihat ini mungkin kita bisa berkata, sebagai keluarga, apalagi saudara, terhadap adiknya seharusnya Miriam dan Harun itu bisa mendukung pelayanannya. Tapi mengapa sekarang justru mereka malah mengata-ngatai, malah mencela? Sikap itu tentunya benar-benar akan menyakiti hati sang adik. Saudaraku, bicara tentang disakiti, terlebih disakiti oleh orang yang terdekat dengan kita. Itu menjadi salah satu momen yang paling menyiksa dalam hidup manusia. Banyak orang yang kecewa, banyak orang yang marah, banyak orang yang sakit hati. Kenapa? Karena orang ini disakiti dan yang menyakiti adalah orang yang terdekat. Kalau Bapak Ibu perhatikan bersama-sama, Musa mengalami peristiwa semacam ini. Namun apakah Musa sakit hati? Lalu dia berteriak dan ikut juga mencela mereka. Tidak, saudaraku. Kalau kita perhatikan ayat ini jelas sekali. Musa memilih untuk berdiam diri dan tenang. Tenang bukan berarti Musa pengecut. Tenang bukan berarti Musa takut. Bukan, saudaraku. Tapi Musa ingin menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menilai semuanya. Biar Tuhan, Allah yang dia sembah itu, yang bisa menilai semuanya ini. Musa yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan membela yang benar. Dan Tuhan pasti akan menghukum yang salah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita, saudaraku? Bukankah sering kali kita tidak tenang dan begitu cepat emosi, cepat naik darah ketika ada orang yang mencela kita? Seringkali kita marah ketika ada orang lain yang mencoba menasihati kita. Seringkali kita merasa kecewa, bahkan ikut mencela. Dan akibatnya, saudaraku, hubungan itu saling mencela satu dengan yang lain. Di tengah-tengah keluarga, saudaraku, mungkin suami dengan istri bisa rame. Kenapa? Karena masing-masing tidak bisa mengendalikan diri. Masing-masing tidak tenang. Orang tua dengan anak juga sama. Masing-masing tidak mampu menguasai diri. Masing-masing tidak tenang. Akibatnya apa? Muncul pertengkaran dan muncul perselisihan. Dan tentu ini tidak menjadi berkat bagi sesama. Tidak menjadi berkat bagi orang lain. Tetangga pun tahu loh, siapa dia? Oh, keluarganya ini. Bayangkan, saudaraku, kalau saya bertengkar dengan Bu Lukas. Dilihat anak-anak saya, dua-duanya melihat, dua-duanya ikut bertengkar. Satu keluarga rame. Bayangkan, saudaraku, seperti apa kata dunia. Paling tidak tetangga kanan kiri. Siapa yang bertengkar?
Pak Lukas dan keluarga. Bukan hanya kami yang malu. Mungkin gereja juga malu. Orang yang kenal dengan kita juga malu. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mampu bersikap tenang. Kita mampu menjadi berkat bagi orang lain. Jadi berkat bagi sesama. Nah saudaraku, marilah kita meneladani Musa. Dia tidak membela dirinya. Dia belajar tenang. Biarlah Tuhan yang membela dia. Mari hari ini kita juga berkata kepada diri kita masing-masing. Saya harus belajar menguasai diri. Karena kalau saya menguasai diri, Tuhan yang pasti membela yang benar. Amin saudara ya. Itu yang pertama. Yang kedua saudaraku. Berikutnya adalah untuk mengendalikan diri itu bukan sekedar kita tenang. Bukan sekedar kita berdiam diri. Bukan sekedar kita merendahkan hati dan diri kita di hadapan Tuhan. Bukan hanya itu. Tetapi yang kedua adalah kita harus belajar mengasihi orang itu. Kita harus belajar mengasihi. Saudaraku, orang yang mengasihi itu artinya tidak ada lagi perasaan benci. Orang yang mengasihi itu berarti tidak ada niat sedikit pun untuk membalas dendam. Dan orang yang mengasihi itu adalah orang yang dengan hati yang tulus mau mengampuni, mau memaafkan orang yang menyakiti hati kita. Saudaraku ini kasih Tuhan, jika kita perhatikan bersama-sama dalam ayat yang kedua, Alkitab dengan jelas berkata, kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Ini kata Miriam dan Harun. Bukan hanya Tuhan berfirman kepada Musa saja, tapi Tuhan juga berfirman melalui aku. Saudaraku, kalau kita perhatikan ayat ini baik-baik, saudaraku, rupa-rupanya dasar kecaman dari Miriam mengata-ngatai Musa. Karena di dalam dirinya itu ada iri hati. Ditambah lagi Musa mengambil seorang asing, ya, perempuan Kus untuk menjadi istrinya. Nah, hal ini membuat Miriam semakin semangat untuk apa? Mengata-ngatai. Saudaraku, memang saudaraku, jika dasarnya itu sudah iri hati. Ketika melihat orang lain yang tidak kita sukai berbuat kurang pas dengan kita, maka umumnya itu bisa memicu semangat kita untuk apa? Semakin mencela mereka, semakin menghina mereka. Saudaraku, kalau kita perhatikan seorang yang bernama Miriam. Sebenarnya Miriam itu dulu adalah begitu seorang kakak yang begitu mengasihi adiknya. Ketika Musa masih berumur 3 bulan, pada waktu masih kecil, masih bayi, Musa dibuang ke sungai Nil. Bukankah kalau di situ kita melihat Miriam yang menjaga Musa dari jauh. Dia berjuang mati-matian untuk apa? Untuk menyelamatkan Musa. Dia sangat mengasihi Musa. Namun mengapa sekarang ini begitu dia kecewa, begitu dia marah terhadap Musa? Hal ini disebabkan di dalam dirinya ada iri hati. Jadi iri hati bisa membuat seseorang bisa melupakan kenangan yang manis. Walaupun itu adalah saudara kandung, itu bisa melupakan. Kenapa? Karena iri hati. Itulah sebabnya maka dalam ayat yang kedua, Miriam merasa iri hati berkata dengan kalimat, sungguhkah Tuhan hanya berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita Tuhan juga berfirman? Dengan kata lain, Miriam tidak mengatakan begini, bukan hanya Musa saja yang bisa menjadi pemimpin, aku pun juga bisa menjadi pemimpin. Saudaraku, kalimat ini atau perkataan ini muncul karena di dalam hati dan pikirannya, perasaannya sudah dikuasai dengan iri hati. Nah saudaraku, siapa sih Miriam itu? Sehingga dia berbuat demikian. Dulu saudaraku, Miriam begitu hebat dan terkenal. Miriam pernah memimpin paduan suara terbesar karena memang seluruh bangsa Israel diajak menyanyi. Dalam Keluaran pasal 15 ayat 20 sampai 21. Kita bisa menyaksikan di sana, melihat dan membaca di sana.
Dia begitu hebat dan terkenal. Membawa orkestra dengan seluruh anggota paduan suara ribuan orang. Bangsa Israel menyanyi. Wah, ini memecahkan rekor saudara-saudara. Dan bukan hanya itu saja. Miriam juga disebut sebagai seorang nabiah. Nabiah. Ya, nabiah itu adalah istilah nabi perempuan. Orang yang menerima wahyu dari Allah. Dalam Keluaran pasal 15 ayat 20. Itu dicatat di sana. Lalu kemudian dalam Mika pasal 6 sampai ayat 4. Pasal 6 ayat 4. Miriam disebut sebagai penganjur. Apa sih arti penganjur? Penganjur adalah pemimpin yang berjalan di depan. Saudaraku, ini semua adalah kesuksesan Miriam di masa lalu. Tapi sekarang ini dia merasa bahwa kesuksesannya sudah selesai. Sementara dia melihat bahwa Musa semakin populer, semakin naik. Sementara Miriam semakin lama semakin memudar. Semakin lama semakin tenggelam. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebetulnya menjadi pelajaran penting bagi kita. Orang bisa iri hati ketika melihat orang lain sukses atau berhasil. Orang bisa marah karena melihat orang lain sukses dan berhasil. Padahal kalau boleh saya katakan, kesuksesan dan keberhasilan seseorang itu yang menentukan bukan karena dia, bukan karena kehebatannya. Tapi itu semua karena anugerah Tuhan. Kita semua yang ada di sini, Bapak Ibu yang ada di rumah, Bapak, Ibu, anak, orang tua. Ingat, kalau kalian berhasil, kalian sukses, itu bukan karena kehebatan kalian. Tapi itu karena anugerah Tuhan. Makanya kenapa kita mesti iri hati? Tidak perlu kita iri hati. Justru kita bersyukur untuk kesuksesan mereka. Itulah sebabnya maka Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ketika Tuhan mendengarkan hal itu, Tuhan yang berperkara. Ingat baik-baik. Kita bisa menyakiti hati orang lain. Kita bisa mencela orang lain. Tapi ingat ada pribadi. Yaitu Allah sang pencipta dunia ini. Dia yang akan berperkara. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sebagai anak Tuhan kita harus hati-hati. Hati-hati. Karena ada pribadi yang mendengar dan mengadili kita. Ada pribadi yang pasti akan membela dan menghukum. Membela yang benar dan menghukum yang salah. Makanya jaga perkataan kita. Jaga pikiran kita. Jaga lidah kita. Jaga mulut kita. Jangan sampai nanti justru Tuhan yang mencela kita dan menghukum kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 6 sampai ayat 8, Tuhan berbicara dengan mereka. Dan memang benar-benar bahwa Tuhan mengadili dengan membenarkan yang benar dan menghukum yang salah. Saudaraku, ketika Harun melihat bahwa Tuhan marah terhadap Miriam dengan memberikan hukuman kusta, penyakit kusta yang sangat amat mengerikan. Dan itu sebetulnya adalah sebagai tanda orang ini najis dan beraib. Harun memohon kepada Musa dengan berkata, Tuanku. Kalau dalam terjemahan lain itu lebih jelas lagi, tolonglah Tuanku. Tolonglah Tuanku. Kemudian apa jawaban Musa? Oh saudaraku, luar biasa. Kalau umumnya orang ketika mendengarkan ada orang yang menyakiti hati kita, orang yang mengecewakan kita, lalu orang itu mengatakan bahwa Pak, tolonglah saya kena musibah. Umumnya kita akan berkata, syukur, itu upahmu karena kamu telah berbuat dosa. Bukankah demikian seringkali orang berkata? Tapi luar biasa, Musa tidak berkata demikian. Justru Musa langsung mengambil sikap berdoa, Tuhan tolonglah. Ya Allah, saya mohon sembuhkanlah dia. Wah, luar biasa saudaraku yang dikasih Tuhan. Musa berdoa kepada Tuhan, memohon agar Tuhan menyembuhkan saudaranya ini. Seperti kalau kita perhatikan bersama-sama, Musa tidak menghiraukan perasaan hatinya yang sudah dikecewakan. Dia tidak menghiraukan. Yang dia pikirkan sekarang adalah apa? Kesembuhan dan pemulihan saudaranya. Nah saudaraku, mengapa Musa bisa lakukan hal ini?
oleh karena Musa memiliki kasih. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita sama-sama katakan, karena Musa memiliki kasih. Kalau kita bisa seperti Musa, bisa memberkati mereka, bisa merangkul mereka, bisa mengampuni mereka. Iya, kenapa? Karena kita punya kasih. Bapak Ibu dikasih Tuhan, betapa pentingnya kasih itu. Kasih itu yang membuat Musa mengampuni kesalahan mereka. Kasih itu yang membuat Musa bisa menerima mereka. Kasih itulah yang membuat Musa akhirnya dia benar-benar sudah menghilangkan perasaan benci. Kasih yang tulus itulah yang memudarkan keinginan Musa untuk membalas dendam. Dan kasih ini diperlukan oleh anak-anak Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini kita sedang diajar oleh Tuhan untuk apa? Belajar mengasihi. Tuhan ingin agar setiap kita tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan marah, tidak menyimpan rasa kecewa, selalu berusaha mencari kesalahan orang lain. Tuhan ingin agar setiap kita memiliki kasih yang bisa menerima orang lain. Kasih yang bisa menerima orang-orang yang menyakiti hati kita. Ya, dengan kasih Kristus. Karena kasih itulah yang juga diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Seperti dalam Injil Matius, saudaraku, pasal 5 ayat 43 sampai 45. Tuhan Yesus berkata, kamu telah mendengarkan firman. Kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata, ini kata Tuhan Yesus, camkan baik-baik saudaraku. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudaraku, kalau kita perhatikan Rasul Petrus yang sudah mengalami anugerah Tuhan, mengalami kasih ilahi itu. Dalam surat Petrus 4 ayat 8, dia pun juga berkata, tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudaraku, saya yakin dengan kebenaran ini. Saya percaya bahwa melalui kebenaran ini akan menjadikan kita mampu mengelola dan mengendalikan emosi dengan baik. Sehingga meminimalkan, bahkan menghindarkan kita dari konflik yang memecah belah dan menghancurkan kesatuan tubuh Kristus. Ingat saudaraku, mengalah bukan berarti kalah. Mengalah karena kasih Kristus yang menguasai hati dan pikiran kita. Itu justru akan membawa kemenangan yang sejati. Yaitu kemenangan yang dirasakan bukan hanya satu pihak, tetapi dirasakan oleh semua pihak. Kemenangan bukan hanya diri saya, tapi orang lain yang merasakan kemenangan ini. Dan inilah luar biasanya. Kalau kita bisa meresponi akan kebenaran Tuhan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Memberkati saya, memberkati Bapak Ibu yang ada di rumah. Memberkati gereja Tuhan, memberkati masyarakat yang ada, Indonesia bahkan dunia dengan kasih Kristus. Tuhan Yesus menolong kita. Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan pada hari ini. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Yang mengajarkan kepada kami bagaimana kami membangun relasi yang baik dengan sesama kami. Baik itu relasi dengan keluarga, relasi dalam bergereja, demikian juga relasi dalam bermasyarakat. Ada kalanya dalam relasi tersebut ya Tuhan, ada di antara kami yang mungkin disakiti, atau mungkin dilukai, atau bahkan diri kami sendiri ya Tuhan, yang telah menyakiti hati mereka dan melukai hati mereka. Ya Bapa, ampuni kami. Biarlah kasih Kristus yang menguasai kami. Sehingga kami bisa saling mengampuni dan menerima satu dengan yang lain. Biarlah kami, ya Tuhan, benar-benar dikuasai oleh Tuhan. Tuhan menguasai diri kami. Sehingga kami pun mampu mengendalikan diri dengan baik. Biarlah perkataan kami dan perilaku kami menjadi perkataan yang membangun sesama kami. Kuatkan dan teguhkan kami ya Tuhan.
Bila setiap kami menikmati kasih dan anugerah Tuhan yang dihadirkan di tengah-tengah keluarga ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan kekal selamanya. Kami bersyukur dan kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bagi jemaat yang hendak memberikan persembahan atau kolekte, dapat transfer melalui rekening BCA 0113221311 atas nama Gereja Persekutuan Kristen Malang. Atau bisa dimasukkan ke kotak persembahan. Adapun kotak persembahan tersebut kami siapkan di depan pintu utama ruang ibadah di gereja setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pukul 9 hingga pukul 12. Dan bagi jemaat yang kesulitan untuk memberikan persembahan lewat keduanya, jemaat bisa menghubungi majelis untuk diambil dan dikumpulkan di bendahara majelis gereja. Terima kasih untuk persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari sama-sama kita akan masuk dalam pelayanan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur kepadamu Bapa untuk pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Dan keyakinan kami kepada Allah yang hidup, bahwa Engkau Allah yang setia akan mendampingi kami sampai kapanpun. Biarlah seluruh jemaat-Mu terus meyakini akan janji Tuhan, bahwa Engkau Allah yang setia bagi kami dan Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami. Bapa di sorga, saat ini kami datang kepadamu, kami berdoa, kami menyerahkan untuk bangsa yang kami cintai, di mana saat ini juga masih terus dilanda dengan wabah virus corona. Kami hanya mohon belas kasihan Tuhan, dan dengan keyakinan kami dan kami percaya bahwa Engkau berkuasa atas bangsa kami. Segala macam penyakit, segala macam virus apapun yang melanda negeri kami tercinta ini, Engkau akan menghalaunya, Engkau akan menghentikannya. Untuk itu ya Tuhan, tolong kami agar setiap kami terus berharap dan bersandar hanya kepadamu. Dan kami mohon kiranya Engkau akan terus memimpin, akan pemimpin bangsa kami dalam menangani setiap masalah yang ada di bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa buat pasien positif COVID-19 yang saat ini masih terus dirawat dan dilayani untuk mengalami kesembuhan. Kami hanya memohon kepadamu, berikanlah mereka semangat, juang yang tinggi di samping perawatan dari para dokter dan para perawat, obat-obatan yang digunakan. Kami rindu agar semua itu membantu mereka untuk kembali mengalami kesembuhan total di hadapan Tuhan. Kami berdoa kiranya segala biaya yang dibutuhkan bagi bangsa kami dalam penanganan virus ini, Engkau akan membuka jalan dan kami percaya bangsa kami akan mampu menangani akan wabah ini dengan kekuatan Tuhan. Bapa yang di sorga, kami berdoa juga bagi masyarakat yang ada, agar ada kesadaran yang tinggi sehingga mereka juga mampu mengikuti protokol kesehatan, sehingga mampu untuk menghentikan akan virus ini. Sehingga dengan demikian, dengan adanya kesembuhan demi kesembuhan yang terus meningkat akan membantu kami sebagai masyarakat Indonesia untuk kami kembali hidup normal seperti sedia kalanya Bapa.
Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa. Kami menyerahkan untuk umat percaya dimanapun mereka berada. Engkau juga kuatkan dan teguhkan iman mereka ya Bapa. Demikian juga dengan jemaat-Mu yang ada di GP Kris Malang. Dimanapun mereka berada, kami mohon belas kasihan Tuhan. Engkau nyatakan bagi setiap mereka dalam rumah tangga, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Kami mohon Tuhan kuatkan dan teguhkan iman mereka di tengah-tengah wabah pandemi ini. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan akan mampu meneguhkan iman mereka sehingga mereka percaya akan kekuatan Tuhan dan janji Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan setiap mereka ya Tuhan. Kami berdoa setiap mereka, mungkin ada di antara mereka yang hari ini atau di dalam keadaan sakit. Kami berdoa Tuhan berikanlah pemulihan dan kesembuhan total kepada mereka ya Tuhan. Mereka yang juga mungkin mengalami kesedihan, kekhawatiran. Bahkan kami doakan Kau karuniakan mereka pengharapan yang pasti. Agar mereka percaya akan janji-Mu. Dan mereka tidak meragukan akan kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa. Kami bersyukur kalau dalam minggu ini ada beberapa saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Saudara Sefanya Satrio Utama Gultom, Bapak Pendeta Edi Tendean, Bapak Sukamto, dan Ibu Fani Junita. Terima kasih buat berkat ulang tahun yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Kami percaya bahwa dengan bertambahnya usia mereka, mereka menyadari bahwa hidup mereka karena Tuhan. Bahwa ke depan pun juga biarlah mereka meyakini bahwa Tuhan akan menjadi pemilik hidup mereka, akan menjamin kehidupan mereka, baik itu dalam rumah tangga, usaha dan pekerjaan mereka, bahkan dalam pergumulan-pergumulan yang lain. Engkau akan setia menolong dan memberkati mereka. Kami juga bersyukur atas hari ulang tahun pernikahan Bapak Ibu Sukamto dan Bapak Ibu Fajar Setio Hekso Sunarko. Terima kasih Bapak, kembali Engkau percayakan mereka untuk menikmati berkat pernikahan yang Tuhan sudah sertai mereka sampai hari ini. Biarlah mereka menyadari bahwa di masa-masa yang akan datang, rumah tangga saudara-saudara kami ini akan tetap terpelihara di dalam Engkau ya Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan karuniakan berkat keberhasilan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa syafaat kami ya Bapa. Kami datang kepadamu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kasih-Nya telah memberkati kita melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Sebab hari ini
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah kita pada hari ini. Kiranya setiap kita mendapatkan berkat, kekuatan dari Tuhan. Kami atas nama Majelis dan Hamba Tuhan, Gereja Persekutuan Kristen Malang, mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus bersama dengan kita dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin.